Halo, apa kabar anak-anak kreatif Indonesia? Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Toto Tejamano, dalam kelas Agama Buddha, channel Ruang Siar Guru. Sebelumnya, saya mengucapkan Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak kreatif Indonesia? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Sebelum kita memasuki pelajaran agama Buddha pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama awali dengan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Tiratana. Mari kita bersikap anjali, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Sang Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa, sumber dari segala cinta kasih dan kebijaksanaan. Pancarkanlah cinta kasih dan kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami senantiasa dapat berpikir, berucap, bertindak dengan penuh cinta kasih dan kebijaksanaan pula. Kami bertekad untuk belajar lebih baik, agar menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang terampil, dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Anak-anak kreatif Indonesia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu materi, yakni tentang sikap penghormatan di dalam ajaran Buddha. Nah, tentu anak-anak kreatif Indonesia beberapa sudah mengetahui tentang sikap-sikap penghormatan yang ada di dalam agama Buddha. Pada kesempatan ini, mari kita ulas lebih dalam dan jangan lupa nanti untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengapa sikap penghormatan ini penting untuk kita praktikkan? Karena sikap penghormatan adalah salah satu kualitas baik yang harus dipunyai oleh anak-anak kreatif Indonesia agar menjadi orang yang berbudi luhur, yang berbudi pekerti luhur, yang nantinya akan menjadi orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin dunia yang mempunyai rasa tanggung jawab, rasa saling menghargai, dan menjadi pencerah bagi dunia ini. Nah, kalau kita tidak bisa menghormati, maka tentu kita tidak akan bisa menjadi orang yang besar. Mereka yang menjadi orang-orang besar selalu punya sikap hormat yang tinggi kepada apapun. Oleh karena itulah, Sang Buddha mengajarkan kepada kita, anak-anak kreatif semuanya, untuk mempunyai sikap penghormatan yang baik. Sikap penghormatan adalah bentuk bahwa kita punya sifat yang rendah hati dan tidak sombong. Itu adalah dasar dari semua praktik-praktik kebaikan. Kalau kita mau maju, janganlah menjadi orang yang sombong. Harus menjadi orang yang rendah hati, selalu menghormati, selalu menghargai, maka tentu kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Nah, anak-anak kreatif Indonesia, di dalam agama Buddha ada 5 yang biasanya kita lakukan sebagai sikap-sikap penghormatan. Nah, 5 hal ini biasanya kita lakukan secara fisik. Tetapi sesungguhnya sikap penghormatan itu harus diawali dari batin kita terlebih dahulu. Di dalam batin kita menghargai bahwa semua orang, bahwa semua makhluk mempunyai kualitas-kualitas baik yang harus kita hargai. Di dalam pikiran seperti itu. Yang kemudian mewujud di dalam ucapan kita. Ucapan kita adalah ucapan yang penuh dengan penghormatan. Ucapan yang tidak merendahkan. Ucapan yang tidak menjelek-jelekan. Ucapan yang sopan. Ucapan yang tidak kasar. Ucapan yang selalu menyejukkan hati. Itu adalah sikap penghormatan dari ucapan kita.
Contohnya, kalau kita ingin meminta sesuatu, kita katakan, mohon maaf, saya mohon tolong. Nah, itu adalah salah satu cara menunjukkan rasa sikap hormat melalui ucapan. Lalu setelah itu kita juga mengucapkan terima kasih setelah kita diberikan atau kita memperoleh barang-barang tertentu atau memperoleh ilmu, kita selalu mengucapkan terima kasih. Itu adalah sikap penghormatan melalui ucapan kita. Nah, yang ketiga, sikap penghormatan juga bisa terwujud di dalam perilaku kehidupan kita. Nah, tadi Bapak sampaikan ada 5 hal yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam kita menghormati sesuatu. Sikap hormat yang pertama, pasti anak-anak kreatif Indonesia sudah sering melakukannya. Nah, yang pertama yang kita berikan istilah yaitu anjali pada atau anjali. Tangan berada di depan dada, berbentuk seperti teratai, dan badan agak menunduk seperti ini. Ini adalah sikap penghormatan yang biasanya kita gunakan untuk ketika kita bertemu dengan sesama umat Buddha, juga bisa digunakan kepada yang bukan umat Buddha. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19, kita dilarang untuk bersentuhan tangan. Oleh karena itu, kita biasanya menggunakan sikap anjali. Kalau sesama umat Buddha, kita biasanya juga bisa mengucapkan Namo Buddhaya atau Namo Amitofo atau Sukhi Hontu, artinya semoga Anda berbahagia. Nah, kalau kita bertemu sesama teman, artinya teman sebaya, tangan kita berada di sini, di depan dada. Tetapi kalau nanti kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita naikkan tangan kita di dekat leher kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang luhur, orang yang lebih tinggi lagi, orang yang kita anggap sebagai orang yang mulia, seperti para biku, para guru, kita biasanya lebih naik lagi, yaitu di dekat dengan hidung dan agak menunduk. Dan ketika kita bersujud atau kita menghormat kepada Sang Buddha, kepada Tuhan, kita lebih naik lagi, yaitu ke dahi kita dan lebih menunduk lagi. Itu adalah bentuk penghormatan yang pertama dengan cara anjali. Dan ini tentu anak-anak kreatif sudah sering melakukan. Nah, lakukan terus kebiasaan ini karena ini juga bermanfaat di masa-masa pandemi seperti ini. Itu adalah sikap penghormatan yang pertama. Ya, anak-anak bisa lihat yang ada di gambar ini. Nah, yang kedua, yang biasanya ada di dalam tradisi ajaran Buddha adalah namaskara. Ya. Namaskara biasa kita sebut juga dengan bersujud. Nah, kapan ini biasanya kita lakukan? Biasanya kita lakukan pada saat kita memasuki wihara. Begitu kita melihat ada altar Sang Buddha, kita biasanya bersujud sebanyak 3 kali. Nah, perhatikan pada waktu bersujud, ada di telapak tangan kita, kemudian dahi kita, kemudian di lutut kita, dan juga di jari-jari kita. Untuk yang cewek, itu berbeda dengan yang cowok. Ya. Kalau yang cewek, telapak kaki itu menutup, sementara untuk yang cowok adalah berdiri tegak. Nah, seperti itu. Itu adalah cara untuk memberikan penghormatan kepada altar Sang Buddha. Ya. Kemudian juga namaskara ini bisa kita lakukan juga kepada orang tua kita. Nah, di gambar selanjutnya nanti akan ada, nah seperti inilah, yaitu kita memberikan sujud bakti kepada orang tua. Kapan ini dilakukan? Biasanya kita lakukan pada saat kita ulang tahun. Kita mengucapkan terima kasih kepada papa, kepada mama, dan kemudian kita bersujud
di kaki papa dan mama. Juga misalnya pada saat Imlek, anak-anak kreatif yang merayakan Imlek itu biasanya juga melakukan paikwi atau namaskara atau bersujud di depan orang tua. Dan nanti kalau sudah besar dan anak-anak kreatif sudah menikah, pada saat menikah juga biasanya meminta doa restu kepada orang tua adalah dengan bersujud kepada orang tua, menyatakan rasa bakti, rasa terima kasih, rasa penghormatan kepada orang tua kita. Nah, itu adalah namaskara. Sering-sering dilakukan juga akan sangat baik, terutama pada momen-momen yang spesial, pada saat kita ulang tahun, pada saat papa mama ulang tahun, pada saat merayakan Imlek, pada saat merayakan hari raya, itu juga sangat baik untuk kita mempraktikkan namaskara ini. Nah, itu adalah yang kedua. Nah, apa yang ketiga? Anak-anak kreatif, ini adalah tradisi yang juga biasanya ada di dalam tradisi Buddhis, yaitu namanya pradaksina. Nah, pradaksina itu adalah penghormatan kepada objek pemujaan, biasanya adalah berupa candi, pohon bodhi, patung Buddha, dan lain sebagainya. Lalu kita memutari objek pemujaan itu sebanyak 3 kali. Nah, itu adalah bentuk penghormatan kita. Pada putaran yang pertama kita merenungkan kualitas-kualitas keluhuran dari Sang Buddha. Cinta kasih, semangat, pengorbanan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Lalu kita merenungkan Dhamma, yaitu merenungkan ajaran-ajaran luhur dari Sang Buddha. Tidak berbuat jahat, selalu berbuat baik, dan senantiasa kita membersihkan kita dari pikiran-pikiran yang negatif. Nah, kemudian yang ketiga kita menghormati pada kualitas Sangha. Nah, jadi putaran sebanyak 3 kali dalam pradaksina. Biasanya teman-teman, anak-anak kreatif Indonesia bisa melihat pada saat ada perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Nah, yang keempat, sikap penghormatan yang keempat adalah uthana, yaitu kita berdiri dan menyambut orang yang luhur. Biasanya misalnya para biku, para tamu, juga misalnya para pejabat, Pak Presiden. Kalau mereka hadir, ya kita biasanya berdiri lalu menyambut dan menyapanya. Juga biasanya itu dipraktikkan kalau di dalam kelas. Kalau begitu ada guru masuk, ya, anak-anak kreatif Indonesia terus berdiri, dan kemudian kalau yang Buddhis juga bisa dengan memberikan anjali seperti ini, mengucapkan selamat pagi, selamat siang. Nah, itu adalah namanya uthana, ya, kita berdiri dan menyambut sebagai bentuk penghormatan kita. Nah, yang kelima adalah samicikama. Samicikama adalah mempergunakan barang-barang tertentu dan kemudian merapikannya kembali, menempatkannya kembali, menata kembali supaya itu menjadi pantas dan indah. Itu adalah sebagai bentuk penghormatan kita, rasa terima kasih kita. Ya, itulah biasanya kita melakukan yang namanya samicikama. Contohnya, kalau anak-anak kreatif sehabis mempergunakan pensil, buku-buku dimanapun, saat sudah selesai kita harus kembalikan kepada tempatnya, kita kembalikan, kita tata dengan baik, dengan rapi. Juga misalnya anak-anak kreatif menyisakan sampah, harus segera kemudian membersihkan sampah itu, menaruhnya ke dalam tempat sampah supaya semuanya menjadi kelihatan bersih, rapi, dan indah. Nah, anak-anak kreatif Indonesia, itulah 5 sikap penghormatan yang harus kita tunjukkan sebagai siswa-siswa Sang Buddha. Beranjali, kemudian bernamaskara, kemudian pradaksina, kemudian yang keempat adalah uthana, berdiri dan menyambut, dan yang kelima adalah samicikama. Selamat mempraktikannya di rumah, teruslah praktikan
agar anak-anak kreatif Indonesia selalu memperoleh berkah-berkah yang luhur. Anak-anak kreatif Indonesia, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga selalu jaga kesehatan, tetap cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, pakai masker kalau keluar rumah, dan jaga jarak. Kalau menonton YouTube, harus didampingi oleh orang tua. Nah, marilah kita akhiri kelas kita dengan berdoa pemancaran cinta kasih universal untuk semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.